وظل نجل بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li 'amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabi. Pertama, marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dan bertemu muka di tempat ini untuk melaksanakan, menunaikan kewajiban beragama kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan dan kita niatkan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikan sebagai salah satu sebab keridhaan-Nya kepada kita dunia akhirat. Salawat dan salam adalah kehadiran kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Halaman 7 di atas lah, bawah lah, di tengah lah. Halaman 7 pasal di bawah, di tengah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini satu pasal pada menyatakan hukum qadha hajat dan istinja. Nah, ini penting nih. Nah, bicara tentang qadha hajat dan istinja, membasuh. Ketahui olehmu, hai talib, bahwasanya adalah bagi qadha hajat itu 3 hukum. Jadi behera ya, bekame, behera ada hukumnya sudah di dalam agama kita. Nah, pertama sunat. Sunat berpahala nih bila behera bekame. Asal tahu kayak apa nang sunat itu tadi. Nah, kadang nang sahira-hira aja tuh ada. Jadi dimanfaatkan hukum tuh supaya dia pahala. Jadi walaupun behira sekalipun ada pahalanya, asal tahu. Nah, ini. Jadi seluruh sisi kehidupan kita ini orang Islam nih, ada betaan pahalanya. Nah, yang kedua makruh. Nah, makruh nih kada dapat apa makruh nih. Nah, dan yang ketiga haram. Ayo kayak pembehera bekami yang haram. Bala berdosa. Nah, dan tagawi kah kita inilah kada tahu nih, kita telusuri ya. Kenapa kita behera bekami selama ini? Nang berpahala kah? Nang makruh kah? Atau nang haram? Maka qadha hajat yang sunat itu yaitu menutup kepala tatkala qadha hajat besar atau kecil. Nah, ini bagus masuk kalau isi itu bakupiah. Anduk pak ibu-ibu yang diendak di kepala, yang penting ada saja cawat.
salawar handok tuh upakannya kan. Atau cawat makanya di kepala gitu. Akas mana beban tak? Nah, jadi bila hendak emas apa ngarannya BAB atau BAK, nah itu kan betutup kapalan ini lah, betutup. Bakupiah itu bagus. Jadi kadang nang mengaji, cuma bakupiah terus sembahyang. Kada hajat tuh bagus sih, bakupiah. Bebulang nggak sih itu kapalan? Yang penting betutup kepala atau sekadar andok lah diandak di atas kepala. Tapi gak orang yang penting betutup. Nah, sabuting sudah dapat pahala tuh. Dan berikutnya dan menghadirkan air atau batu akan istinja. Nah, jadi sebelum kita BAB atau BAK tadi, sediakan dulu pensucinya. Yang bangunnya banyak, berarti itu siapa? Kadang berdahulu. Kalau pina macet. Masuk ke WC. Cobai duluan. Cobai. Mucur aja nih, kain aja lo tutup. Behera sih tadi. Sekali membuka pun nih kayak. Mati wajahnya. Kayak apa ini? Kan cari kalaras pisang gitu. Nah, jadi sediakan dulu nang paling bagus nih tuh banyu sekaligus kita menghadirkan batu kah yang kesat. Kalau yang kesat-kesat dari tisu kah istijmar. Jadi sebelum kita membasuh nang pakai banyu tadi bagus sudah kita pusut dulu lawan tisu kah, lawan daun karing kah. Tapi daun karing jangan licin bagus saja sabut kah, benar aja yang penting mengaut. Tapi kita kan tetap biasa tuh lah pakai ini itu ada biasa banyu ya. Itu bagus tuh. Kalau harus memilih antara keduanya itu maka yang terabdal banyu. Tapi yang paling abdal gabung keduanya. Paring Bang Guru aja itu licin mengaut paring. Tapi paring hidup. Nah ada hasilnya. Kalau karena sambilunya pian tuh. Lain kisah sudah. Jadi siapakan dahulu. Siapakan dulu. Nah itu masuk sunat tak? Dapat pahala pulang menyediakan itu tadi. Berikutnya dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban. Masuk kaki kiri berpahala sunat pulang nih. Masuk kaki kiri. Dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya. Jadi keluar daripada WC atau jamban atau tempat qadha hajat lainnya di sungai kah? Apakah? Ya, melangkahnya itu berdahulu pakai batis kanan, bila meninggalkan pakai batis kiri. Ada pahala tak? Jikalau qadha hajat di padang sekalipun, artinya di daerah yang terbuka lah, yang kada bukan tempat khusus. Misalnya di Padang Halalang, di Gabanir, Benir Kayu, Bintalo situ saya. Nah, itu. Pokoknya mendatangi tempat itu pakai batis kanan, meninggalkan pakai batis kiri. Ya Allah, bubuhannya nang di mana-mana tuh, di mana? Kan ada WC. Nang kami karena apa kah sama aja tak?
dan bertenggang serta mendudukkan bertungginglah serta mendudukkan kaki kiri dan mendudukkan kaki kiri. Nah kayak ini nah. Jadi batis kanan nih di apa ngarannya di kayak itu nah. Nang diduduk itu batis nang kiri. Nah kayak itu nah. Sambil berkok bisa juga tuh. Umpama nah kayak itu tuh nah kayak itu tah. Nah di sini kita manunya berduduknya nang di sini. Nah nang di sini kita ditegakkan gitu. Kita maklum kadang biasa tuh kan ini aja. Nah itu nang nyaman sudah itu. Kalau nang kan biasa pokoknya ini ya. Nah kena nyaman malinggang tak. Nah kayak itu. Bibinian ya sama aja kayak itu juga. Berikutnya dan menjauhi daripada segala manusia sekira-kira tiada keciuman baunya. Ya pokoknya tak jauh lah. Lain di rumah kan ada aja tempatnya udah WC-nya kan gak ada apa-apaan itu. Nah ini sunat-sunatnya. Dan membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan sunat membaca gufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani tatkala keluar daripadanya. Nah, jadi membaca itu tadi, membaca nang Allahumma inni a'udzubika ini tadi nah, itu sebelum masuk bujur ke dalam WC masih di luar. Amun sudah tak masuk membaca ini maka haram hukumnya. Kenapa jadi haram? Tak baca nama Allah. Jadi sebelum masuk tuh itu dibaca. Nah, pas keluar juga sudah hanya membaca gufranaka 3 kali itu. Gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Dan qada hajat berikutnya lah. Dan qada hajat yang makruh. Nah, makruh ulang kayak apa bila tagawi makruh nih. Nah, itu seperti qada hajat besar atau kecil pada air yang tenang. Banyu kada mengalir di kamihi. Di dalam luang kah di manakah kah? Atau banyunya kolam, apa sedikit kolamnya tadi diberai di situ Pak. Lain pang danau atau apa itu kan karena Bapak itu ini airnya memang apa ngarannya tuh. Jangan. Atau banyu di jalan-jalan tuh nah. Bekas lubak, bekas ban truk, ban trailer, banyak situ kalau yang dihirai situ. Kalau ada orang mencibuk bawa subatis apa tak cibuk. Nah, makruh tuh. Dan pada air yang sedikit yang mengalir pada liang tanah pada tempat mereka itu di liang tanah ada banyunya mengalir cuma alirannya tuh halus. Di tanah tuh ada halus, kayak budaya selokan aja lah. Ya itu jangan juga itu di bom. Dan pada tempat mereka itu bercerita, maksudnya tempat orang yang biasanya berdudukan di situ beristirahat di kamihinya. Orang bahari kan ada berjalan sana, ada tempat peristirahatan khusus. Ya kalau dudukan situ orang bersantai lah biasanya di situ. Ya, jangan di situ. Melainkan pada tempat mereka yang berbuat maksiat. Maka
harus kada hajat di sana. Boleh. Misalnya kurang berjudi di situ, pat minum-minuman, Pak, mabuk-mabukan kami aja. Cuma jangan ketahuan inya tamparnya gitu. Bah ini pasti buat mengaji di situ soal itu aja. Kayak itu. Dan lagi makruh qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Jadi jangan mengamihi pohon tiwadak, pohon rambutan, pohon mangga bepira kena. Jangan, tadi lain. Nyaman subur aja guru Itu makruh tak? Selanjutnya, dan qada hajat yang haram pulang, yaitu qada hajat besar atau kecil dengan disengaja membawa sesuatu yang ada tersurat di dalamnya nama Allah. Kakalong, bangkang kalong, ada tulisannya Allah situ misalnya. Nah, pas masuk WC atau rara, daerah bekami dibawa, atau jimat, suratan dibawa-bawa, nah haram tak. Dan nama Nabi Allah dan nama malaikat. Bahkan di satu riwayat ada juga nama orang-orang soleh juga. Kalau gambarnya apa guru aja? Misalnya gambar Abah Bro dibawa, itu tanggung atau lahan itu. Dan kada hajat menghadap kiblat atau membelakangi dia. Mana kiblat yang dihadapi, dia menghadap ke situ, atau jangan membelakangi, jangan. Dikincungakan sedikit. Dengan kubul atau dubur jika tiada berdinding yang kebilangan antara yang qada hajat dan kiblat. Kalau berdinding macam di dalam WC, ya kan, menghadap kiblat atau membelakangi, hukumnya makruh. Tapi kalau di padang, di luar, di sungai, di higa pohon tadi dan sebagainya, jangan menghadap kiblat, haram hukumnya. Kalau berdinding seperti ada WC, atau walaupun kada WC juga kayak di sungai, kalau dindingnya sih ini aja nah. Jadi bila ada orang lewat pakai bakaloto, 5 orang aja. Tepak asam aja, tunggu has tumet aja. Itu ngarannya ada aja dinding. Jadi menghadap kiblat atau membelakangi itu hukumnya makruh. Tapi kalau di tengah, di kadada dinding dan sebagainya, maka menjadi haram hukumnya. Nah, mana bang? Dan kada hajat di atas kubur. Jangan mengahi kuburan orang. Kasasarikan sampai ke mati-mati sarikinya mesti. Rupanya ratan hidup kedua ini. Pas mati, nah pembalasan nih dihirainya, dikamihinya. Gitu.
Nah, haram hukumnya tuh. Dan di dalam masjid. Jangan. Nah, pernah Rasulullah itu datangi orang Badui. Masjid Nabi itu kata kayak ini kok ada tehal segala macam kan. Di atas nang pasir-pasir aja tuh. Ada orang Badui langsung bakami. Nah, orang Badui itu di bahasa apa? Ini orang hutan, orang dusun. Nah, ada Rasulullah. Ini ada bekami situ. Hendak timpas limbuannya. Di Rasulullah gereja. Ini kan tahu itu. Nah, tuntung akan nih bekami. Saya tuntung. Carikan banyu silin simbur. Nah, itu hanya dinasihatin jangan lagi situ kami itu. Nah, amun nang urang nang bubuhan anu langsung hantam tuh. Bid'ah. Haram. Nabi dan mau. Tadi orang yang tahu. Nah itu. Nah, kada tahu tuh yang ngalih yang ngerangin kada tahu. Nah, sudah. Kalau melihat nang itu berarti boleh aja di lekanda. Itu kan dasarnya kada tahu. Nah, Nabi membiarkan aja ujian Nabi, amunnya kita cegah kalau pacar hari-harinya. Ratan bakamih nyamannya kayak itu. Hei, ini pancat kawan. Ngaran gini qadha hajat. Berarti hajat harus dikabulkan. Hajat karena ngaran hajat itu adalah bilanya kada kabul berbahaya. Makanya disebut hajat. Mengabulkan hajat aja. Amun kada berbahaya atau kada hajat. Contohnya ada orang besaruan. Ngalih juga aja hajat kawan aja. Nah, ngaran hajat itu bilanya kada ditulusakan maka akan mengakibatkan apa ngarannya mudarat. Amun kada tuh kan hajat undangan aja. Paham lah. Dan sunat qadha hajat itu bahwa jangan menghadap angin. Bekami madep angin tak boleh. Lagi berdiri. Kami pelabuhan. Ratan munjurnya naik. Munjur. Apa dah? Pada besar. Sunat itu jangan madep angin. Baunya juga ya kan. Dan jangan pada suatu yang apa toh? Suatu yang yang keras itu sebenarnya supaya tiada kembali najisnya kepada sesuatu daripada badan. Maksudnya kalau kita bakami lah khususnya ini jangan di tempat yang keras karena bisa terpercik itu maksudnya terpercik terciprat pulang ke awak kita atau ke kain kita dan kain dan jangan ia berkata-kata jangan berpandir rahatan qadha hajat lebih sesahutan di sungai beira sikong di sebelah batu sino kayak apa jar tahu ini kemana pulang dah ini kita aja perpisahan ya jangan tak itu sunat tak kayak apa orang salam di luar salam tamu nih seorang datang di dalam itu sahutinya bedem aja pak bedem aja jangan disahuti waalaikumsalam haram kalau hukumnya itu karena tersambut ngaran Allah assalam itu kan ngaran Allah amun guru bahari kisah salam pulang lah kisah banyak juga inilah orang nang berbismillah dulu aja assalamualaikum penceramahan nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ujar Abah Guru Arsad itu menyahutnya tuh kada wajib lagi sunat jadi menyahut itu
Salam itu disidin pembukaan sudah. Kenapa bismillah lagi dengan nama Allah? Assalam itu sudah ngaran Allah dah. Makanya disebut bukan salamualaikum, salamun assalamualaikum warahmatullahi kan assalam. Menyahut ini banyak juga salah masih menyahut salam nih nah. Orang assalamualaikum menjawabnya waalaikumsalam. Karena ada alif lam. Kalau assalamualaikum ada alif lamnya. Karena waalaikumsalam, waalaikum assalam. Mun waalaikumsalam. Lalu alif lam ini hilang. Alif lam nang waalaikumsalam nih. Hilang. Kalau ada alif lamnya ada lagi. Kalau sudah waalaikumsalam, waw ain lam kaf mim alif lam sin lam alif mim waalaikumsalam. Jadi bila kita salah berarti kewajiban menyahut salam masih kada tertunaikan. Maka menjawab salam hukumnya wajib kalau kayak itu lah. Assalamualaikum ya kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila pian waalaikumsalam maka kewajiban pian masih kada tertunaikan, masih berdosa lagi. Nah, sama di dalam tulisannya, di dalam WA, SMS. Nah, waalaikumsalam ya. Waalaikummus, S-nya 2 biji itu. Waalaikummus. Atau anu pakai Arab banyak aja ini anunya. Apa ngarannya tuh? Stikernya kan. Wah, pakai huruf Arab sama sekali. Nah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak itu tuh. Kalau kayak itu. Nah. Sampai mana tadi? Berkata-kata diri kah? Nah, jadi bila akan di WC ini jangan menyahut salam. Mungkin sudah keluar hanya di qadha. Maksud di qadha itu menyahutnya di luar hanya waalaikumsalam. Sudah tuntung pian. Walaupun tak jauh orangnya mah assalamualaikum orang. Baik berarti orangnya. Duduk kayak keluar hanya pian sudah waalaikumsalam, waalaikumsalam pian. Kayak itu. Ada juga assalamualaikum, waalaikum salam, assalamualaikum salam. Ah, ini kada benar. Apalagi Miko bapak. Pakai oi pulang. Assalamualaikum guru. Oi. Assalamualaikum guru. Jangan dicampur. Jangan dicampur assalamualaikum aja. Jangan dicampur. Assalamualaikum oi. Jangan tuh. Jangan pakai oi. Assalamualaikum kawan. Nah, itu kada wajib lagi kita mah nyahut. Pokoknya tuh tunggal assalamualaikum. Teruskan dikit lah. Dan lagi seyogianya jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis, melainkan sedikit-sedikit jua diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat kabar hajat, maka selesailah ia daripada mengangkatkan dia. Jadi burit baturun, kain diangkat. Jangan belum duduk kain sudah diangkat. Lupina antu-antu. Jadi pokoknya seiring antara kita duduk dengan mengangkat kain. Nah, itu sunatnya kita. Nah, jadi apa ngarannya apa ngarannya betaka ada turun kalau kita nih turun. Nah, di situ kita mengangkat sambil mengangkat sambil beturun. Nah, kayak itu tah.
Dan demikian lagi menggugurkan kain tatkala hendak berdiri, hendaklah sedikit-sedikit juga hingga sampai kepada berdiri betul. Maka selesailah ia daripada menggugurkan kainnya itu. Nah, kain itu juga berdiri. Ya, sambil kita berdiri, turun juga kainnya. Seperti itu adabnya. Berikutnya, bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang qadha hajat, menghilangkan najis dengan air yang mutlak. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Bersuci itu hukumnya wajib setiap kita qadha hajat, memakai air yang mutlak atau dengan batu yang suci atau barang suatu pada maknanya, yaitu daripada tiap-tiap benda yang beku, lagi suci, lagi tiada dihormati. Jadi boleh dulu tadi memakai selain batu tadi boleh memakai yang kesat-kesat, seperti tisu misalnya kan. Nah itu. Yang penting di sini barangnya suci dan bukan barang yang dihormati. Misalnya apa? Barang yang dihormati, jambu kering, jambu tadi, jambu anu tuh, jambu batu, jambu koran lokal kering. Apa yang lagi yang dihormati itu lah? Roti kering. Roti kering itu kalau apa sebujurnya? Cuma ada bim maka yang itu. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Bebesoh. Jangan pakai tangan kiri, makruh hukumnya. Jangan pakai tangan kanan, makruh hukumnya. Sunat memakai tangan kiri. Namun ada diisi. Ya, ada juga ada bisi tangan. Nah, itu mau ada mau. Mun tangan kada dua ada gisang akan lagi. Mana kan gisang akan saraham? Dan jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah, lalu ditandahkan kepada duburnya. Nah kayak ini nah 3 ini nah ini sunat nih memakai yang 3 yang di tengah nih. Nah kayak itu situ diangkat. Dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Jadi di muka dulu, nang di muka, hajar nang di belakang, jangan dibalik. Jadi sunat tak. Dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya setelah itu maka dibasuhnya akan dia. Jadi sudah anu tuh lah digosokkan ke semen ke mana kah, ke bata kah, ke batu kah. Setelah kita membasuh itu tadi tangan kita tadi, nah itu basuh lagi dan mempercikan air kepada salawar atau kainnya. Jadi dipercikan itu ada mengambil apa ngarannya banyu pulang, percikakan pulang, salawar di apa. Nah ini masuk sunnah. Ulun tuntung akan sampai sini nah. Syahdan memadailah pada istinja itu pada zon akan sucinya dan jika diperoleh yakin sebaik-baiknya. Jadi kita rasa seorang, oh ini sudah suci, ini sudah bersih. Jadi kita rasa sampai kita yakin atau apa namanya sangka kita ini sudah bersih. Dan tiada sunat mencium tangan, tetapi jika diciumnya juga
maka berbau tangannya, maka dihukumkan tangan juga yang karena najis, tiada yang lain dan tiada berhak bagi air itu akan istinja hingga suci, memadailah dia. Jadi kayak ini kada sunat mencium tangan tadi kalau sudah kita merasa kesal. Tapi bila pian tercium bau kalau tak, maka nang dibasuh, jangan membasuh itunya lagi kada. Karena pian sudah yakin tadi. Tangan aja lagi nang pian basuh. Sampai makanya kalau suatu kita lalu di ano letakkannya aja situ. Nah, yang penting pian sudah yakin berarti. Apalagi ada sabun, bagus disabuni. Nah, dan jasidin kada hak masalah banyu. Artinya kada ada batas masalah banyu. Kada ada batas. Maksudnya pian boleh aja memakai air atau memakai yang pensuci tadi sampai pian betul-betul yakin itu bisa bersih. Cuma ingat sebutin, jangan sampai berlebih-lebihan. Pokoknya sampai yakin begitu. Jadi tidak ada batas sebenarnya. Nah, sedikit lagi. Dan sunat kemudian daripada istinja itu membaca Allahumma tahhiru qalbi minan nifaqi wa asin farji minal fawahish. Nah itu di luar juga bacanya lah. Di luar juga. Artinya, hai Tuhanku, sucikanlah kiranya hatiku daripada nifaq dan peliharalah olehmu kiranya farajku daripada segala yang keji seperti zina dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini di antara ba'astinja tadi. Nah, ba'astinja tadi. Nah, jadi pian tambahan sedikit, amun kawa lubang nang di belakang dah. Amun kawa pian masukkan seini nah. Apa ngaran ini? Sarwas masukkan ke mun pian kada gua ditekan, dihajar. Jadi dubur kita tuh tak keluar kawa. Nah, boleh itu dibasuh. Amun kawa pian masukkan bagus lagi ini nah. Ini ada juga orang kada tahan kan, memang kada mahir. Jadi jangan kayak itu aja. Jadi ditekan sampai keluar rasanya akan ada dagingnya itu tak keluar kan seperti itu. Nah ini kenapa itu termasuk hak luar dan wajib dibasuh. Nah seperti itu. Karena ulun jelaskan masalah yang berkenaan dengan ini karena atau di pertemuan yang akan datang. Cuma yang pasti pian seperti itu. Sama bibinian kan, nang di muka itu nang wajib dibasuh itu nang kalau pian duduk becongkok itu diangkat seakan-akan itu kelihatan. Nah kelihatan. Terbuka kalau bila bibinian tuh punya becongkok itu nah terbuka kan. Nah itu nang wajib dibasuh. Nah, kalau perlu lubang kemaluan pun dimasukkan jadi jisa ini nah lubang itu dihahar lah. Ya kada bisa lah kimaharakan tuh boleh juga. Mencontohkan loh sekali aja mencontohkan kok. Jangan terus-terusan. Lain misalnya. Nah, itu. Kemudian sunat juga istibra. Istibra itu bedehem. Nah, sampai nih apa ngarannya hari ini tertekan sehingga sisa-sisa najis yang ada di dalamnya keluar habis. Kemudian lalakian bagus juga diurut di bawahnya. Nah, diurut. Uratnya itu diurut, ditekan sampai diurut sehingga sisa banyu kamih nang di salurannya nang di dalam nih tak keluar habis. Siapa tahu pas berdiri kirip jadinya. Nah, malah menjadi najis pulang. Nah, itu yang penting.
Rasanya yang lain-lain itu bisa aja pian anu kena. Kita jelaskan sambil yang lainnya. Nah demikian ulun sampaikan, hati-hati kita di dalam masalah istinja ini betul-betul pian harus merasa suci, karena di situ kuncinya kena sah atau kadanya kita melakukan ibadah. Nah demikian, salah hilap mohon maaf, mudah-mudahan dan lain waktu dan kesempatan kita bisa berkumpul lagi. Salah hilap mohon maaf. Adallahu tajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.